1439, Reinkarnasi Buddha marah. Lautan api melonjak di atas alam bintang ke segala arah di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan pertempuran. Api bergejolak dan perlahan terpisah menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah melalui gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Xiaoyan, Kepala Paviliun Junior. Kepala Paviliun Junior telah keluar dari retretnya. Banyak seruan yang mengandung berbagai emosi terdengar di dalam Star Realm saat semua orang melihat sosok yang dikenalnya ini. Orang-orang dari Paviliun Bintang Jatuh dipenuhi dengan kegembiraan yang liar sementara orang-orang dari Aliansi Sungai Mendalam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya berada di puncak kelas Douzun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia melakukan terobosan ke Dousheng? Terlebih lagi, dia adalah Dousheng asli. Guyu menatap sosok muda yang berjalan melalui gelombang api dengan tak percaya. Dia meraung melintasi langit dengan suara yang agak gila. Adegan ini memiliki dampak yang terlalu menakutkan padanya. Dia itu Xiaoyan? Bukankah bajingan sialan itu mengatakan bahwa dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tian Ming di sampingnya tanpa sadar berkedut saat dia berteriak. Ini hati bodhisattva. Bocah ini mendapatkan hati bodhisattva. Mata Guyu berkedip liar. Dia sepertinya mengingat sesuatu beberapa saat kemudian. Giginya terkatup saat dia berkata, tidak heran bocah ini sepertinya telah benar-benar menghilang selama 2 tahun ini. Dia sedang dalam retret untuk menerobos ke kelas Dousheng. Semua pertarungan di alam bintang dihentikan pada saat ini. Banyak mata yang bersemangat dan ketakutan terkunci pada sosok manusia yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkan bahkan menyebabkan jiwa elit Douzun bergetar. Tekanan ini berkali-kali lebih kuat daripada tekanan yang dihasilkan oleh Bansheng tingkat tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar. Tubuh Xiaoyan berdiri di udara di depan banyak pasang mata terkejut. Dia mempelajari alam bintang yang ditutupi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membunuh dengan liar melonjak di mata hitamnya. Ci! Tubuh Xiaoyan berkelebat. Kali berikutnya dia muncul, dia hampir tidak berada di atas alun-alun yang sangat besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao yang berlumuran darah. Kedua matanya anehnya menjadi sangat tenang saat dia melihat penampilan menyedihkan Yao Lao. Hanya mereka yang akrab dengan Xiaoyan yang sadar bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Batuk, haha, anak kecil, kamu akhirnya meninggalkan tempat peristirahatanmu. Jika Anda terlambat, Anda harus mengubur tulang-tulang tua saya ini. Mata Yao Lao meledak dengan sangat gembira setelah melihat Xiaoyan muncul di sampingnya. Dia meludahkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Xiaoyan diam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiaoyan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas platform batu. Dia menyapu matanya dan beberapa tetua Paviliun Bintang Jatuh bergegas untuk merawat Yao Lao. Cailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap bekas darah dari sudut mulutnya saat dia memberi tahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Tangannya meraih ke arah ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiaoyan. Xiaoyan melihat darah yang tergantung di sudut mulut Cailin, Dokter Peri Kecil, dan King Lin. Setelah itu dia fokus pada Cailin. Wajahnya yang dingin menyihir pucat. Darah kental mewarnai pakaiannya hingga menjadi lengket. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada Dokter Peri Kecil yang masih sadar. Dia menerima botol itu dan dengan lembut berkata,
Ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah Ban Sheng level awal. Iya, Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyum ini ganas dan menyeramkan. Hati-hati, Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah ketika Xiao Yan berbalik. Dia tidak dapat melihat melalui kekuatan Xiao Yan, tetapi dia tahu pihak lain memiliki 3 Ban Sheng. Pada saat ini, Yao Lao telah terluka parah dan tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak, tetapi akan sangat sulit baginya untuk keluar sebagai pemenang. Beristirahatlah dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Xiao Yan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke tetua paviliun bintang jatuh di sekitarnya. Ada cukup banyak wajah asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan telah bergabung dengan paviliun bintang jatuh saat dia masih dalam retretnya. Dihadapkan dengan tatapan Xiao Yan, sesepuh yang sangat arogan ini buru-buru menurunkan mata karena rasa hormat. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan telah menyebabkan bahkan kaki mereka menjadi lemah. Jaga mereka. Tidak perlu bagi kalian semua untuk bertarung. Dimengerti, Kepala Paviliun Junior. Banyak ahli Paviliun Bintang jatuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Hall of Souls telah berkumpul di tempat itu. Mata mereka dengan hati-hati mengamatinya. Wajah mereka bertiga sedikit kaku saat mereka melihat Xiao Yan menoleh dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah seperti ini. Dengan indera mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiao Yan saat ini. 1 bintang Dou Sheng. Dia bukan Ban Sheng. Dia adalah Dou Sheng asli. Hanya ada satu perbedaan kata antara Ban Sheng dan Dou Sheng, tetapi ada jarak yang relatif menakutkan di antara keduanya. Meskipun Ban Sheng elit juga bisa disebut Dou Sheng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan puncak elit Douzun, mereka hanya dapat secara ketat digambarkan sebagai Sheng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai tingkat bintang 1. Bisakah seseorang disebut Dou Sheng asli? Kelas Ban Sheng dipisahkan menjadi level awal, menengah, dan tinggi. Level-level ini tampak kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melompatinya. Misalnya, sudah beberapa dekade sejak Guyu naik ke kelas Ban Sheng, namun dia hanya menjadi Ban Sheng tingkat tinggi. Setan tua Tianming tetap berada di tingkat tinggi Ban Sheng untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi dia masih gagal mencapai bintang 1 Dou Sheng. Dengan demikian, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang ada antara Dou Sheng bintang 1 dan Ban Sheng tingkat tinggi. Meskipun mereka bertiga tampak tenang, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di dalam hati mereka setelah memproses bahwa Xiao yang telah meninggalkan kelas Douzun, melompati level Ban Sheng, dan mencapai bintang 1 Dou Sheng dalam waktu singkat 2 tahun. Pemandangan alam bintang bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk dikuburkan. Xiao Yan melihat ketiganya. Tubuhnya bergerak saat dia muncul tidak jauh dari mereka saat dia berbicara dengan suara samar. Xiao Yan, kamu tidak boleh bertindak arogan. Jadi bagaimana jika kamu adalah bintang 1 Dou Sheng? Apakah Anda tidak percaya bahwa saya akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisi Anda? Ekspresi Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak. Meskipun bagian depannya kuat, hati Guyu juga mulai bergetar. Seorang elit Dou Sheng dianggap sebagai yang teratas dalam klan Hun. Seseorang biasanya bahkan tidak dapat melihat orang-orang tua itu. Selain panggilan pribadi kepala klan, mereka akan mengabaikan orang lain. Mereka bukan orang yang bisa dipanggil Guyu sesuka hatinya. Xiao Yan memikirkan kata-katanya sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata,
ruang di dalam alam bintang menjadi terdistorsi dan tampak seolah-olah tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Guyu menjadi lebih hitam setelah melihat bahwa kata-katanya akhirnya menyebabkan Xiao Yan mengunci ruang itu sendiri. Dia tanpa sadar merasakan dorongan untuk menampar dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda pikir dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun dia adalah Dou Sheng bintang 1, fondasinya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bekerja sama. Guyu dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya. Dia melihat mata iblis tua Tianming yang marah di samping dan tanpa sadar mengutuk. Setan tua Tianming dipenuhi amarah setelah dicaci oleh Guyu. Jika Guyu tidak meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah, dia tidak akan memutuskan untuk menyerang paviliun bintang jatuh. Pada akhirnya, tidak ada yang salah, telah berkembang menjadi situasi ini. Jika dia bukan orang yang muram, dia akan tanpa sadar mulai mengutuk dengan marah. Meskipun iblis tua Tianming dipenuhi amarah, dia juga memahami situasinya saat ini. Mereka bertiga mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bekerja sama. Mereka benar-benar akan berakhir mati jika mereka berpisah. Ayo lawan dia bersama! Setan tua Tianming berbicara dengan cara yang suram. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat kakinya melangkah di udara kosong dan Dou Qi yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun ketiga mulai mengedarkan Dou Qi mereka. Dalam sekejap, angin liar naik di langit saat awan gelap bergolak. Tampaknya badai besar akan segera terjadi. Xiao Yan menyaksikan ketiga orang ini bergandengan tangan. Mata hitamnya tampak benar-benar tenang, bukan riak di dalamnya, tapi ada rasa dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang yang perlahan melonjak jauh di dalam matanya. Menonjol telapak darah langit. Kunci surga 10.000 jiwa. Aura Guyu dengan liar melonjak bersama dengan dua lainnya. Pada akhirnya, mereka dengan marah meraung dengan wajah merah cerah. Tiga angin yang mengandung angin energi tajam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti tiga naga marah yang meraung liar di Xiao Yan. Mata hitam Xiao Yan menyaksikan serangan menakutkan yang ketiganya telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk dilepaskan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang saya pahami saat menerobos ke kelas Dou Sheng. Hari ini, aku akan mempersembahkan kalian bertiga sebagai pengorbanan untuk itu. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan setelah suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Mereka mulai berputar dengan cara yang gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh berukuran 4.000 kaki berwarna. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni daripada lubang hitam spasial. Itu semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiao Yan. Selanjutnya, itu didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Bab 1440, Pembantaian. Piring bundar hitam besar yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim 3 orang Guyu di depan banyak pasang mata. Ci! Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan membuat seolah-olah meteorit telah bertabrakan, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa ledakan yang mengguncang bumi tidak terjadi. 3 serangan energi yang berjarak beberapa ribu kaki tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Melihat dari kejauhan, sepertinya saya telah bertemu dengan nyala api yang membakar dan dengan cepat meleleh. Pelat hitam yang berputar perlahan itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. Ka-ka-ka. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi apa-apa.
Di sisi lain, pelat hitam besar yang dikelilingi oleh api itu terus melayang dan perlahan berputar di langit. Apa keterampilan Do ini? Kejutan dan ketidakpercayaan muncul di mata kelompok Guyu saat mereka menyaksikan serangan mereka hancur bahkan sebelum mereka bisa menyentuh piring. Ketiganya digabungkan mungkin tidak dapat mengalahkan kekuatan Do Sheng bintang 1 Xiaoyan, tetapi mereka harus dapat melakukan sesuatu. Cincin api hitam yang aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Menggunakan api surgawi untuk membuat keterampilan Dou baru. Anak kecil ini terus-menerus mengejutkan orang. Kejutan melintas di wajah Yao Lao saat dia mempelajari cincin api yang berputar perlahan dengan pusat hitamnya dari tanah. Dia bisa merasakan perasaan menakutkan dari kegelapan di tengah piring api. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan dimusnahkan. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran yang sebenarnya. Orang ini terlalu kuat. Ayo pergi! Wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Xiao Yan menatap ke belakang dengan mata dingin sementara tangannya tergenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu mengerti bahwa mereka bukan tandingan Xiao Yan. Guyu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar dari alam bintang. Setan tua Tianming dan Tianzun ketiga dari Hall of Souls buru-buru mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai mendalam itu trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru melakukan hal yang sama ketika mereka mencoba melarikan diri dari dunia bintang seperti tunawisma. Memutar! Mata Xiao Yan acuh tak acuh ketika dia melihat sekelompok besar sosok ini berusaha melarikan diri. Suaranya perlahan keluar dari mulutnya. Piring hitam besar di langit tiba-tiba menembakkan pilar cahaya hitam setelah Xiao Yan mengucapkan perintah. Pilar ini diam-diam bergabung dengan ruang dan menyusul kelompok Guyu. Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai mendalam ditarik ke dalam pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya ini. Mereka buru-buru melepaskan douki mereka. Tetapi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih kaya ketika douki mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa bahkan douki di dalam tubuh mereka mulai perlahan-lahan hancur menjadi apa-apa setelah bertemu dengan cahaya hitam. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh dunia bintang. Bajingan, benda apa ini? Guyu dan dua lainnya terbungkus dalam douki mereka yang mengerikan. Mata mereka terkejut dan marah ketika mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Douki di dalam tubuh mereka sangat besar dan kuat, memungkinkan mereka untuk menahan cahaya. Namun, pada tingkat douki mereka hancur, cepat atau lambat mereka akan hancur menjadi tidak seperti yang lain. Cepat, lepaskan pilar cahaya ini! Setan tua Tianming mengeluarkan raungan rendah. Ada kengerian dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah menembus kelas Ban Sheng. Tidak perlu pengingat iblis tua Tianming. Setelah merasakan douki mereka dengan cepat hancur di pilar cahaya hitam itu, Guyu dan Tianzun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka ke batas mereka dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri? Xiao Yan menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung mengeras. Ruang yang dipadatkan tampak seperti dinding penjara yang keras saat mereka mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Xiao Yan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Sekarang kekuatannya telah melonjak menjadi bintang 1 Dou Sheng, dia akhirnya bisa mengalami kegembiraan besar membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangan. Bang bang bang! Kelompok Guyu dengan gila-gilaan menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiao Yan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika itu datang untuk memecahkan ruang yang telah dipadatkan Xiao Yan. Selain itu,
Pilar cahaya hitam terus menghancurkan Douki di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai mendalam ditahan oleh Xiao Yan di dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar menjadi dingin ketika mereka melihat metode kejam Xiao Yan. Mereka merasa senang bahwa mereka berada di pihak Xiao Yan. Jeritan sengsara tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam waktu 3 menit, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 Bansheng lainnya telah hancur menjadi apa-apa. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam itu. Xiao Yan, lepaskan aku dan sekte langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan dari paviliun bintang jatuh di masa depan. Setan tua Tian Ming ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena Douki di tubuhnya melemah. Dia menghadap ke langit dan meraung keras pada Xiao Yan. Tidak perlu. Sekte langit yang mendalam akan tidak ada lagi. Ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat iblis tua Tian Ming berusaha menyerah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, aku bilang alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk dikuburkan. Bajingan kecil. Saya yang lama tidak akan menahan diri hari ini. Mata iblis tua Tian Ming segera berubah menjadi merah darah setelah melihat bahwa menyerah saja tidak ada gunanya. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya saat tubuhnya membengkak dengan cepat pada saat ini. Orang gila ini, Guyu di sampingnya mengalami perubahan ekspresi saat melihat pilar darah ini. Dia buru-buru menarik kembali dengan Tianzun ketiga. Bang! Tubuh iblis tua Tian Ming dengan cepat membengkak di depan banyak mata yang terpana. Sesaat kemudian, itu mengeluarkan ledakan dan meledak dengan keras seperti tombahan peledak. Badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiao Yan melihat badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan plat hitam yang dikelilingi oleh cincin api memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan. Itu melahap seluruh badai energi. Desir! Cahaya yang sangat redup tiba-tiba keluar saat badai energi menghilang, tetapi tidak melarikan diri melalui pintu keluar alam bintang. Sebaliknya, itu diam-diam bergegas menuju murid paviliun bintang jatuh. Trik ini tidak berguna untukku. Ruang tiba-tiba terdiam ketika cahaya ini hendak memasuki tubuh murid paviliun bintang jatuh. Suara dingin ditransmisikan pada saat yang sama. Pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan terpisah dari plat hitam dan mendarat di cahaya redup itu. Jeritan putus asa dan menyedihkan dipancarkan dari cahaya. Jeritan menyedihkan itu menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid paviliun bintang jatuh. Saat cahaya redup itu hancur, semua orang mengerti bahwa Bansheng tingkat tinggi telah mati. Dua sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Lampu-lampu itu adalah Guyu dan Tianzun ketiga. Mereka telah meminjam kekuatan iblis tua Tian Ming untuk menyerang. Tetap di belakang. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. Dua tinju dengan lembut dilempar keluar. Namun, gerakan yang lemah menyebabkan wajah Guyu dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka telah menemukan bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Guyu saat dia melihat tangan itu dengan cepat membesar di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk menarik kembali. Bang! Tinju Xiao Yan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Tubuh Tianzun ketiga berubah menjadi merah terang saat bersentuhan. Panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengaum dengan liar, tetapi raungan ini baru saja terdengar ketika api menyembur keluar dari semua lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini.
Guyu merasakan gelombang dingin dari kakinya ke kepalanya setelah melihat betapa mengerikannya pukulan Xiao Yan. Wajah tenang Xiao Yan tampak lebih mengerikan daripada iblis saat ini. Berbahaya membiarkan harimau tumbuh. Jika saya tahu bahwa hari ini akan datang, saya akan meminta untuk pergi ke sini dan melenyapkan bocah ini. Guyu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiao Yan, tetapi dia merasa bahwa Xiao Yan terlalu lemah saat itu, jadi dia memberitahu orang lain untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pergantian tangan ini pada akhirnya akan menyebabkan dia membuang nyawanya? Kamu harus menemaninya. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya melintas, dan dia muncul di depan Guyu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan. Guyu merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es saat Xiao Yan mengulurkan tangannya yang panjang dan pucat. Mendesis, tangan Xiao Yan sangat cepat, tapi baru saja akan mendarat di Guyu ketika ruang di samping Guyu terdistorsi dengan keras. Lengan yang keriput dan tua setan dewa diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Ado Sheng dari aula jiwa? Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya sendiri? Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika lengan hitam itu terulur. Bab 1441, Klan Hundo Sheng. Lengan hitam gelap diperpanjang dari celah spasial. Lengan ini sangat keriput dan tampak seolah-olah lapisan kulit hitam telah melilit beberapa tulang. Kulit kering itu samar-samar mengungkapkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Munculnya lengan ini tampaknya telah menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup. Kekuatan hisap yang tidak biasa menyebar dari tangan lengan yang sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat lengan hitam ini muncul. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan plat hitam yang dikelilingi oleh cincin api, melayang tidak jauh darinya, tiba-tiba mengeluarkan suara, sus, saat ia bergegas. Itu menyusut seukuran telapak tangan yang menempel di tinjunya sebelum dia dengan keras mengayunkannya ke depan. Bang! Pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api bertabrakan dengan tangan hitam pekat. Cahaya hitam pekat segera melesat keluar dan melingkari lengan itu. Desis mendesis. Pemilik lengan yang keriput itu cukup berhati-hati saat sinar cahaya hitam ini melesat keluar. Garis-garis hitam di kulit lengan dengan cepat bergoyang. Mereka muncul seperti ular berbisa yang bangun sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu, keduanya bertabrakan dengan kejam dan diam-diam saling memusnahkan. Dentang! Setelah dua serangan saling menghancurkan, lengan hitam itu tiba-tiba terulur dan memaksa plat hitam itu mundur. Itu kemudian meraih Guyu. Retakan spasial dengan cepat berkembang dan kekuatan hisap melonjak darinya. Itu dengan cepat menyedot Guyu. Kau ingin pergi? Mata Xiao yang sedikit dingin setelah melihat Guyu ditarik. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Hall of Souls Do Sheng ini menolak untuk menunjukkan dirinya, dia tidak ingin membiarkan orang ini berhasil menyelamatkan Guyu. Jadi Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya ke tubuh Guyu dengan kilat. Seperti kecepatan. Kulit Guyu akhirnya hancur berantakan. Dou Qi yang kuat menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Ah! Guyu menjerit menyedihkan setelah Xiao Yan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pucat. Tetaplah di sini. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat Guyu menangis sedih. Dia mengayunkan jarinya ke dahi Guyu seperti petir. Jika dia menyerang Guyu, kekuatan menakutkan itu akan meledakkan Guyu seperti semangka yang menabrak tanah. HMPH, kamu dari generasi muda benar-benar berlebihan. Tangisan orang tua akhirnya bergema dari celah spasial hitam gelap saat Xiao Yan mencoba melakukan pukulan mematikan ini. Lengan hitam itu mengencangkan cengkeramannya di bahu Guyu dan dengan cepat menariknya ke celah. Pada saat yang sama, Dou Sheng yang misterius itu mengulurkan jari hitam yang bertabrakan dengan jari Xiao Yan. Bang bang bang! Badai menakutkan berdesir dari titik kontak saat kedua jari bertabrakan.
ruang kosong dalam jarak 1000 kaki terguncang sampai hancur. Bagus! Xiao Yan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah kedua jarinya bentrok. Matanya sedingin es saat dia melihat tangan hitam pekat itu. Sesaat kemudian, tangan hitam itu menjadi ungu merah, kemungkinan sebagai akibat dari api surgawi. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hun saya telah membuat kesalahan dengan membiarkan Anda menjadi sekuat ini, tetapi jangan berpikir bahwa klan Hun saya takut pada Anda hanya karena Anda telah mencapai kelas Do Sheng. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu Xiao San, maka kamu harus pergi ke alam Hun. Aku yang lama menunggumu. Udara hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam saat dengan cepat menarik diri ke celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap ditransmisikan ke alam bintang. Yakinlah, aku akan menuju ke alam Hun cepat atau lambat. Xiao Yan melihat celah spasial hitam gelap dan tertawa dingin. Dia tidak sembarangan mengisi celah. Tidak ada yang meragukan betapa kuatnya klan Hun. Dia mungkin telah mencapai kelas Do Sheng, tetapi itu tidak berarti dia bisa bertindak tanpa rasa takut. Saat itu, leluhurnya Xiao Xuan telah menjadi Do Sheng puncak, tetapi dia masih dikalahkan oleh sekelompok dari Hall of Souls. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan, yang hanya berada di bintang 1 Do Sheng. Tentu saja, dia mungkin takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan bertindak lebih lemah dari pihak lain. Dia tidak kehilangan keterlibatan verbal ini. Betapa sombongnya. Jika sesuatu tidak membatasi saya, diri tua ini akan muncul dan membunuh Anda hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Orang di celah spasial jelas sangat marah karena tawa dingin Xiao Yan. Dia berhenti berbicara saat udara hitam melonjak dari garis retakan spasial. Setelah itu, garis retak dengan cepat menyusut di depan mata banyak orang. Itu akhirnya menghilang. Xiao Yan, terlepas dari bagaimana kamu berjuang, kamu akhirnya akan menjadi tahanan klan Hunku. Itulah nasib leluhurmu. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah suara samar melewati ruang penutup dan perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan tepat saat celah spasial menghilang. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana retakan spasial menghilang. Matanya berkedip. Pakar klan Hun memang aneh dan tidak dapat diprediksi. Ruang alam bintang telah dikunci olehnya sebelumnya. Tanpa diduga, itu masih ditembus oleh klan Hun Do Sheng yang akhirnya menyelamatkan Guyu. Orang itu sebelumnya kemungkinan adalah eksistensi di puncak kelas Do Sheng bintang 1. Aku ingin tahu apakah dia yang disebut Tianzun pertama. Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Pada saat ini, dia hanya berada di level awal Do Sheng bintang 1. Dia masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang itu sebelumnya, tetapi dengan bantuan kekuatan api surgawinya, Xiao Yan tidak akan takut padanya bahkan jika mereka bertarung. Sekarang aku telah menembus kelas Do Sheng, klan Hun tidak akan mengabaikanku seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan beberapa trik, mereka akan mengirim ahli sejati. Mata Xiao Yan berkedip. Hatinya juga menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia menduga bahwa pertempuran yang benar-benar intens akan meletus saat berikutnya dia bertemu orang-orang dari klan Hun. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat para murid dan tetua paviliun bintang jatuh. Pada saat ini, mereka semua telah terguncang oleh pertempuran menakutkan dari sebelumnya hingga benar-benar diam. Semua sesepuh akan kembali ke tugasmu. Bersihkan kekacauan ini. Mereka yang cedera harus segera pulih. Semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Xiao Yan melihat ke seluruh dunia bintang dari atas. Suaranya yang samar muncul di telinga semua orang. Dipahami, semua orang buru-buru dan hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiao Yan di dalam paviliun bintang jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya.
kekuatan Dou Sheng yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir dengan rela tunduk. Xiao Yan bergerak setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Pada saat ini, ekspresi Yao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jauh lebih baik, kemungkinan karena pil obat. Guru, Cai Lin, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Haha, aku baik-baik saja. Yao Lao melambaikan tangannya. Matanya senang saat mereka menyapu Xiao Yan. Senyum yang tidak bisa disembunyikan hadir di wajahnya. Saat ini kamu akhirnya melampaui gurumu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dengan emosional. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan. Selama bertahun-tahun ini, pemuda dari masa itu mengandalkan ketekunan yang mengejutkan untuk perlahan-lahan sampai pada titik ini. Hanya pemuda itu sendiri yang menyadari tekanan dan kepahitan yang dialaminya selama ini. Waktu berlalu dan elang lembut itu akhirnya terbang ke langit. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melangkah ke puncak benua Dou Qi ini, seorang raksasa dan seorang guru alkemis. Prestasi pemuda ini, yang digambarkan sebagai sampah saat itu, akan menyebabkan kejeniusan yang paling sempurna menjadi pucat. Orang yang melakukan intervensi sebelumnya seharusnya adalah Hall of Souls Dou Sheng, kan? Yao Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu benar, dia sangat kuat, tetapi dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu dan tidak berani muncul. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak pasti. Yao Lao penuh keraguan. Jika klan Hun Dou Sheng menyerang lebih awal, Xiao Yan akan berakhir dalam pertarungan sengit, tetapi hal yang mengejutkan adalah bahwa Dou Sheng hanya dengan keras kepala menyelamatkan Guiyu. Dia menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiao Yan memprovokasi dia. Sepertinya orang itu terkekang oleh sesuatu. Yao Lao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terjerat oleh topik ini. Dia dengan lembut berkata, ayo kembali ke aula dulu. Setelah itu, tolong beritahu saya tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Iya. Yao Lao mengangguk. Dia berdiri dengan Xiao Yan menopang lengannya. Setelah itu, kelompok itu dengan cepat bergegas ke aula utama paviliun bintang jatuh. Yao Lao, Xiao Yan, dan yang lainnya duduk di sekitar aula utama yang besar. Setelah itu, Xiao Yan diam-diam mendengarkan dokter peri kecil dan sisanya menjelaskan apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi sungai yang mendalam, ya. Rasa dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar bahwa aliansi sungai yang mendalam telah dibentuk oleh sekte langit yang mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, iblis tua Tianming telah dibunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi sungai mendalam meninggal di sini, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tetapi kita akan terlihat terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Oleh karena itu, saya secara pribadi akan memimpin orang-orang kami untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di dunia bintang telah dibersihkan. Tak satu pun dari faksi yang bergabung dengan aliansi sungai mendalam akan dilepaskan. Kilatan dingin melintas di mata Yao Lao. Jika Xiao Yan tidak keluar dari retretnya tepat waktu, paviliun bintang jatuh akan dihancurkan oleh aliansi sungai mendalam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, aliansi sungai mendalam sudah menjadi ancaman yang tidak signifikan. Namun, dengan kekuatan paviliun bintang jatuh kami masih tidak dapat melawan Hall of Souls. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari sekte langit yang mendalam dan membangun aliansi yang benar-benar besar.